Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 SD Muhammadiyah Kuto Arjo, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Setianto. Kalian bisa memanggilnya dengan Kak Tian. Nah, sebelum itu kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di sini kita akan belajar bersama, yaitu di tema 4 subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, muatan pelajaran IPA. Nah, seperti apa? Mari kita mulai pembelajaran. Nah, kalian tahu tidak, di bumi kita ini terdapat banyak sekali sumber energi yang dapat kita manfaatkan. Mulai dari sumber energi yang dapat diperbaharui dan energi atau sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui apa? Ayo. Yang pertama ada minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain-lain. Nah, sedangkan sumber energi yang dapat diperbaharui contohnya ada angin, air, kemudian matahari, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah berdampak pada lingkungan kita yang nantinya semakin rusak. Kemudian penggunaan secara terus-menerus juga akan mengakibatkan sumber atau cadangan sumber energi tersebut akan semakin habis. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi selain bahan bakar fosil. Nah, jadi bahan bakar itu berasal dari alam dan tentunya ramah lingkungan. Nah, manfaat dari penggunaan sumber energi alternatif ini antara lain yaitu dapat kita gunakan secara terus-menerus dan tidak akan habis. Kemudian lingkungan kita juga akan tetap terjaga. Selain itu juga menghemat penggunaan biaya dan dapat merata untuk semua manusia. Nah, sumber energi alternatif terbesar yang ada di bumi kita adalah matahari, ya benar sekali. Matahari sudah sejak zaman dahulu telah banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai salah satu sumber penghidupan di muka bumi ini. Nah, salah satu inovasi atau terobosan baru di zaman modern ini adalah yaitu dengan adanya penggunaan sel surya, yaitu mengubah panas sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, bagaimana cara kerja panel surya? Nah, berikut akan dijelaskan mengenai cara kerja panel surya. Bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setiap sel surya terdiri dari dua lapisan silicon yang saling menempel, yaitu lapisan silicon tipe N dan lapisan silicon tipe P atau PN junction. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya, maka elektron akan mendapatkan energi foton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah deplesi terbentuk. Kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga, dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC, tetapi lebih banyak menggunakan arus AC atau alternative current. Lantas, bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi AC? Untuk mengubahnya, maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan konverter, di mana konverter ini akan mengkonversikan listrik dari arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Sehingga peralatan elektronik rumah tangga sekarang sudah bisa digunakan.
Nah, itu merupakan cara kerja dari panel surya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan, yaitu dengan membuat kompor tenaga surya. Nah, seperti apa? Kita simak video berikut ini. Kompor tenaga surya adalah perangkat masak yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. Dan kami akan mencoba membuktikan apakah kompor ini bisa menaikkan suhu ataupun bisa membuat ayam penyet. Kok malah makanan sih? Oke, let's go! Langsung aja, kita harus menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Langkah pertama, siapkan styrofoam. Potonglah styrofoam sesuai dengan alas kardus. Styrofoam ini digunakan agar lebih optimal dalam memasak. Maka dibuatkan tatakan untuk panci yang akan kita letakkan di dalam kompor, dengan maksud untuk mengoptimalkan cahaya matahari yang dipantulkan baik dari atas, samping, maupun dari bawah panci. Langkah yang kedua, siapkan cat hitam. Cat hitam pada styrofoam ini berfungsi untuk menyerap panas dengan baik dan untuk mengoptimalkan panas yang terserap serta menghindari panas yang terbuang dalam proses memasak. Langkah ketiga, siapkan gunting dan aluminium foil. Aluminium foil ini diatur seperti cermin untuk memusatkan cahaya dan panas matahari ke arah area memasak yang kecil, membuat energi lebih berkonsentrasi ke satu titik dan menghasilkan panas yang cukup untuk memasak. Kemudian, tempelkan aluminium foil yang sudah digunting ke kardus yang telah disediakan. Itu cara bagaimana kita membuat kompor dari tenaga surya. Nah, kita ulangi kembali pembelajaran kita dari awal tadi tentang sumber energi alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi selain dari bahan bakar fosil. Keuntungannya apa menggunakan sumber energi alternatif ini? Keuntungannya yaitu dapat kita gunakan secara terus-menerus tanpa takut nanti habis. Kemudian lingkungan kita juga dapat terjaga. Selain itu, pengeluaran biayanya pun menjadi lebih hemat. Manusia memanfaatkan sumber energi alternatif sebagai sumber energi untuk menghasilkan sebuah listrik. Nah, kalian ingat-ingat ya apa yang dimaksud dengan energi alternatif itu. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.